Kita masuk dalam ungkapan situasi. Jim Rohn, seorang motivator dunia, dalam salah satu bukunya pernah berkata, dalam sebuah perencanaan selalu ada kemungkinan untuk gagal. Perencanaan tanpa kemungkinan gagal hanya ada dalam buku agenda milik Tuhan. Jim Rohn ingin mengatakan bahwa Tuhan Allah memang seorang planner yang terbaik, melebihi siapapun di alam semesta ini. Apapun yang Dia rencanakan selalu berjalan dengan baik dan berhasil. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang indah dan penuh pengharapan. Berdasarkan hal inilah maka orang percaya harus meyakini akan rancangannya yang indah dan hidup dalam rencana Tuhan. Paulus dalam Roma 8 ayat 28 menyatakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal ini berarti setiap proses yang kita alami dalam perjalanan hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah kuat dan taat akan kehendak-Nya, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan yang dinyatakan. Kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu pada malam hari ini di kediaman keluarga Bapak Agus Susanto, di mana kami mau melakukan ibadah rumah tangga kami di sektor 11 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Bogar Siwi. Kiranya Tuhan boleh pimpin tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-92, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa
segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ada di rumah, dan kita semua yang sudah terkumpul di sini, salam sayang dan kasih Tuhan berada bersama-sama kita, juga yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa malam ini kita boleh berkumpul, kita boleh bersekutu. Di sini ada pelayan-pelayan Tuhan, ada beberapa yang juga bersama-sama. Tentu kita perlu dan mau merangkul yang ada di rumah yang boleh ikut bersama-sama. Tetapi mungkin saya dengan penuh sayang mau mengajak kesadaran kita ketika ada sesaat siaran ini hilang dari antara kita, tetapi tidak apa-apa, itu terus digumuli oleh tim sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai selesai. Nah, dalam pertemuan ini kita mau diajak Ibu Bapak Saudara bahwa tidak terelakkan bahwa pertemuan setiap saat, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam kehidupan berjemaat, entah itu hidup bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari itu. Walaupun kita patut akui bahwa yang paling berperan adalah hidup yang ditempatkan Tuhan di dalam kekeluargaan. Kita sering mendengar jemaat atau gereja yang kecil, karena biasa di dalam itu ada 2 orang, ada 4 orang, ada 6 orang, dan seterusnya. Kita sering mengatakan itu gereja yang kecil. Kita bisa saling menatap, kita bisa saling menatap perasaan hati dan membagi pengalaman yang ada di tiap pribadi. Karena saya tentu merasakan hal yang tidak bisa sama dengan Pak Steve misalnya, atau ibu di rumah, antara suami dan istri atau anak orang tua juga tidak bisa sama, juga kurang mampu untuk mengerti. Nah, itulah kebutuhan, kepentingan untuk menjaga kehidupan itu, sehingga tantangan dan godaan yang sering ada, 2 hal ini yang sering ada,
Tantangan dan godaan itu ketika menerpa, ketika datang menjadi momok atau jadi gangguan kita bisa mawas, kita bisa saling menopang bagaimana untuk supaya kita tidak terbawa. Kita tidak hanya dengan tantangan dan godaan yang ada. Apalagi sebagai gereja kecil, sebagai keluarga, saudara bersaudara, orang tua dan anak-anak kita wajib untuk berperan. Dan yang harus kita pakai, yang harus kita minta adalah kehadiran kuasa Tuhan. Untuk sama-sama menghadapi kehidupan itu. Ada tantangan dan godaan, karena sesungguhnya kehidupan ini diciptakan dengan begitu baik. Kalau kita kembali ke Kejadian 1, ciptaan Tuhan itu begitu baik dan istimewa. Segala sesuatu diatur dengan baik dan indah. Sampai pada penciptaan manusia. Jadi kehidupan penciptaan itu termasuk ibu bapak, saudara dan saya, ibu bapak saudara di rumah, sesungguhnya adalah kehidupan yang baik. Kalau mau dikatakan kehidupan yang indah, yang wajib dijaga, yang wajib dipelihara. Jadi jangan sampai ada tantangan atau godaan berupa kurang bisa mengerti, tidak mau menerima pendapat, atau hal-hal yang lain. Suka sendiri sebagai pribadi. Suka sendiri, tidak mau melihat baik, tidak mau mendengar baik, sesama yang Tuhan tempatkan di dalam gereja kecil itu. Suami dan istri, orang tua dan anak. Apalagi kalau kita hidup di tengah umat, gereja yang lebih luas pengertiannya. Lebih dari 2 dan 3 orang. Melangkap juga sebagai masyarakat yang bermacam-macam warna, suku, agama, dan banyak hal yang ada di sana. Nah, apa yang kita nikmati itu tidak jauh dengan apa yang dinikmati oleh keluarga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, kita mendapatkan bagaimana tantangan dan godaan itu sedikit berhasil. Saya mau katakan sedikit berhasil karena keinginan yang tidak pas, keinginan yang tidak wajar di antara saudara bersaudara itu menjadi bahagian, menjadi nyata. Kejadian bahwa mereka menyingkirkan salah seorang saudara yang notabene adalah kesayangan orang tua. Anak-anak saudara bersaudara. Saya katakan bisa berhasil sedikit tantangan dan godaan ini karena sekian melawan 1 ya. Berapa saudaranya Yusuf? Ayo. Ya. Jadi seakan Yusuf ini memang ya pasrah aja. Ya kalian mau bikin apa? Ayo. Pasrah aja, saya terima. Masukin dalam sumur, mau jual, memang tidak ada perlawanan. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita pun ibu, bapak, saudara di rumah, dan kita sama-sama ada satu keistimewaan dalam kehidupan ini, bahwa kita punya satu yang tidak mudah untuk dimengerti. Kita punya satu yang harus sesungguhnya menjadi milik. Itulah Allah dengan kuasa dan kasih-Nya. Kita punya itu, kita harus
kita harus bangga, kita harus berupaya menerobos percaya dengan iman bahwa sungguh Tuhan itu dengan kuasa dan kasih-Nya adalah milikku, adalah milik keluargaku, adalah milik anak cucuku dan semua keturunan. Karena kita wajib menceritakan, kita wajib membagi, kita tidak harus sendiri-sendiri. Nah ini juga yang menjadi bagian Yusuf dan saudara-saudaranya. Orang tuanya juga dikenal sebagai apa ya, kalau bahasa sekarang ini kita boleh pakai orang tua yang manut ya, yang manut, yang dengar-dengaran, yang percaya pada kekuasaan Allah. Tetapi itu tadi tantangan dan godaan, mereka bisa berhasil sedikit. Saya katakan sedikit karena belajar dari kehidupan mereka itu adalah perjalanan hidup orang-orang yang dikuasai dan dituntun oleh Allah dalam rencananya. Dan rencana itu baik. Saya katakan tadi kalau kita belajar dari penciptaan Allah, Kejadian 1, semua dilihat itu baik. Semua diberkati hari pertama sampai hari berapa? Ya, tidak ada yang tidak baik ciptaannya. Dan semua diberkati. Segala sesuatu dilihatnya baik, termasuk Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalamnya ada ibu-ibu dan bapak-bapak saya. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Halo, kita diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Nah, itu yang menjadi bagian kita sampai sekarang. Dan ada keterkaitan. Ibu bapak di rumah, kita di sini. Tapi kita percaya keterikatan kita itu jelas. Saya boleh melihat dari sini ada Ibu Erna ya. Ini kacamata masih bagus toh. Ada Ibu Dorondo. Ya, ada kakak dengan Ibu Mamuka toh. Ini masih bagus komputernya ya. Puji Tuhan. Ada siapa lagi? Ibu. Iya. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Nah, keterikatan kita ini tidak sebentar, tetapi kita terikat di dalam menyembah Allah. Bersyukur bahwa kita masih punya iman itu. Jadi, mari tetap bersama-sama, walaupun tantangan dan godaan itu ada. Ada dong, sampai sekarang ada tantangan dan godaan kan? Walaupun kita tidak dibuang di sumur seperti Yusuf. Ya, kita tidak dibuang sama saudara-saudara seperti Yusuf, dibuang di sumur ya. Kita tidak dijual kepada lain pihak. Kita masih boleh menikmati hari-hari hidup ini. Ya itu tadi, walaupun sudah sekian tahun kita harus sebut lagi COVID itu. Ya, COVID-19. Tetapi mari kemurahan Allah, kekuasaan Allah lebih besar dari itu. Buat Bapak, Saudara, dan saya, aminkan itu. Sangat sulit, sangat sulit. Sebab itu kebenaran firman Allah tetap harus menjadi bagian. Kita lagi waktu untuk baca. Seperti tadi di awal pembacaan oleh Pak Stephen, ada dipersertakan Allah mempunyai rencana yang bagus, yang indah buat setiap kehidupan, termasuk kita ibu bapak, saudara dan saya, ya. Di Yeremia 29 ya. Nah, kita ya. Jadi sesungguhnya ibu bapak, saudara dan saya
eh, ada bagusnya, ada indahnya, ada tidak, ada mampu, ada saya tadi dengan salam sayang dan sejahtera Tuhan. Itu ada buat ibu bapak saudara dan saya. Tetap ada, tidak diambil lagi oleh Tuhan. Jadi lewat Yusuf dan saudara-saudaranya yang kalau kita masih ingat, kita baca tadi, dia dibuang, dia dijual, dia disendirikan, lalu lihat lagi disampaikan bahwa dia sudah mati, walaupun dusta-dusta dengan darah seekor kambing domba ya. Nah itu ruwet banget. Kalau kita sekarang mau pikir, tega amat ya adik kakak. Masih ada nggak sekarang? Ada, tapi jangan kita ikutan. Jangan kita ikutan. Kalau kita lihat di luar sana, aduh kepala lepas dari badan. Aduh, bagaimana ini, di mana itu kuasa dan kasih Allah. Ya. Dengan kejadian-kejadian itu adalah kita merasa itu jahat. Orang nggak ada alasan. Tetapi kalau kita merenungkan, dan itu sangat sulit, bagaimana rencana Allah itu ada di sini. Kalau tidak, kita diingatkan jangan melemah ketika kita melihat atau mengalami kejahatan lepas kejahatan. Dan itu sulit untuk dimengerti. Kita boleh katakan, itu gampang aja mau ngobrol, gampang aja mau, ini ada pembunuhan keji. Ya gampang aja sih karena mau cerita, tetapi mari kita ambil jalan yang kita boleh terobos, jalan terus dengan Tuhan. Nah, iman yang harus digodok, percaya yang harus digodok. Sama dengan Yusuf, dia dibuang, dia dijual. Rencana Allah itu tetap indah, tetap bagus dan sempurna. Saudara-saudaranya dengan rencana yang jahat, iri karena Yusuf rajin, iri karena Yusuf lebih memperhatikan hal-hal yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mereka tidak suka karena mereka tidak bisa. Nah, mestinya mereka mengikuti arah Yusuf, malah mereka bongkar dan membuat dia sengsara. Mereka senang atau tidak? Senang ya, waktu sudah menjual. Kita boleh pulang, bebas kita ya. Karena Yusuf sudah nggak ada lagi. Mereka lupa atau mereka tidak ingat bahwa ada satu kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu mereka lupa. Dan itu rencana Allah. Bahwa Yusuf dibuang. Yusuf diseret dalam kejahatan, tetapi Allah dengan rencana indahnya, tadi ya, Yeremia 29 menempatkan Yusuf dalam satu suasana yang mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak bisa mengira. Nah, kita juga sepintas bisa bilang begini, aduh memang harus belajar takut akan Tuhan. Aduh harus belajar tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Ini sulit, tapi belajar menerobos. Kalau diingat, aduh salah deh, minta maaf deh. Tidak membuat lagi hal-hal yang tidak baik. Karena belajar percaya, mata Tuhan jelas menembus kedalaman hati. Apa yang saya rencanakan tidak baik, kalau kita ingat Tuhan, minta dihapus dari hati, kita nggak akan buat. Tapi kalau keinginan manusia itu tetap dipupuk, boleh, nggak kok cuma sementara,
kita terseret di dalamnya. Nah, ini pelajaran Yusuf dan saudara-saudaranya sangat berkepentingan. Jadi ketika Yusuf ditempatkan, saya pakai bahasa begini, dia ditempatkan di satu tempat yang begitu istimewa, aman, nyaman, dan dia mengabdi kepada Tuhan. Yusuf ke Potifar, Yusuf hidup bersama-sama kepala raja ya, dan dia melakukan itu dengan percaya bahwa dia bertanggung jawab karena Tuhan. Dan semua diberikan kepadanya. Mau menjaga juga pasukan-pasukan atau orang-orang yang jahat di dalam penjara, dia bisa karena Tuhan. Akhirnya dia diberikan tanggung jawab itu. Kita barangkali kok bisa ya? Nah, kita dibawa dalam satu pelajaran bahwa seumur-umur saat sekarang ini, memang tidak gampang untuk hanya ngobrol, tetapi perlu diobrolin berulang kali dalam keinginan saya butuh topangan dari sesama. Saya butuh Ibu Meiti, saya butuh Ibu Mona, saya butuh Pak Agus, saya butuh Pak Vicky untuk merubah sikap yang salah dan mau membuka hati. Oh ya, saya punya saudara yang diperketatkan Tuhan. Saya wajib mendengar Pak Stephen dengan suka hati. Saya wajib mendengar Ibu Els. Saya wajib menyapa Ibu Erna walaupun sampai lama sekali ini. Aduh, kasihan. Jangan lupa ke kita Tapi dalam ketidak ada komunikasi yang nyata, kita perlu bersyukur, kita perlu senang, karena ternyata kuasa roh Allah yang dijanjikan Tuhan itu sungguh-sungguh tetap menjadi bagian kita. Ada bapak-bapak yang ikut beribadah malam ini. Tadi ada Pak ya, lalu ada Pak siapa nih? Saya lihat Pak Selamat. Di mana Pak Selamat? Ada kan? Oh, oke. Tapi kita perlu mengingatkan bahwa rancangan Allah itu tetap segar, tetap nyata, dan tetap diperuntukkan buat kita. Makin hari makin sehat. Setiap kita selalu berpengharapan. Ini penegak bukan siwi, bukan kayak wasit di ring tinju ya. Ayo. Tapi ini wajib karena kekuasaan Allah, janji Kristus itu tetap nyata. Kita dituntun di sini loh, bukan nanti. Kita dituntun di sini, dijaga di sini. Anak cucu di mana, kita di mana. Tapi kemurahan Allah itu, aduh Tuhan, terima kasih. Jadi hidup kita ini perlu disemangati dengan semangat iman. Kenapa kita suka melayani? Bukan karena kita kalima, bukan karena kita korset. Kita senang melayani karena belajar mengerti. Aduh, Tuhan itu baik. COVID semua habis, tapi kita masih bisa bersekutu. Itu karena apa? Karena kekuasaan Allah. Kan Yesus berjanji toh, aku meninggalkan apa? Aku pergi, tapi aku meninggalkan teman. Itulah Roh Kudus yang akan menemani kamu. Ini kita harus pegang, ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Kadang saya udah amin, saya bilang, aduh Tuhan ampun, Roh Kudus menuntun.
Karena itu janji sekarang ini di mana-mana. Di sini di tempat Pak Agus dan Ibu Els. Tempat Ibu Mona, di tempat kita, Ibu Bapak di rumah. Ada roh Allah di setiap sudut. Sembahlah Dia dalam kasih sayang berdua, bertiga. Mari kita mulai menghilangkan itu rasa khawatir, rasa aduh apalagi besok ya, apalagi besok. Kita perlu membangkitkan semangat karena dari Yusuf kita belajar dalam kesedihannya, dia dibuang, dia dijual, dia tetap, nah ini yang harus kita belajar juga, dia tetap memelihara hati. Saya selalu masih mampu untuk mengeluarkan ion-ion sayang ya. Sehingga kalau kita baca dari ayat pertama pasal 45 kejadian ini, saya berharap di rumah Ibu Bapak ada waktu untuk baca pasal 45 ini. Tadi kita baca dari ayat 4, tapi baca dari ayat pertama, kita melihat bagaimana sesungguhnya, aduh Yusuf ini udah kelar, lihat saudara-saudaranya ini udah datang mendapatkan dia yang mereka merencanakan mau bunuh, mau apa, mau buang. Kalau kita baca dari ayat pertama, dia udah banget tinggal mau teriak kayaknya. Lihat saudara-saudaranya di muka mata. Itu dia pendam, dia simpan, dia pelihara, tentu selalu dikaitkan dengan kehadirannya dekat dengan Tuhan. Apa yang saudara tidak bagus, mari kita bikin bagus dan mendekat kepada Tuhan. Kemahakuasaan Allah menjadi lebih jelas. Mungkin saya terlalu berani untuk mengatakan bahwa COVID mulai minggir. Tapi kita harus aminkan bahwa kemegahan Allah itu menerobos ujian, peringatan itu buat kita. Sebenarnya saya sering katakan begini, peringatan ini bukan berhenti di COVID. Udah lama peringatan ini, orang bongkar ciptaannya, longsor. Orang potong-potong pohon karena pengen berbuat sesuatu. Oh, sebesar ini pohon, 100 tahun, potong, longsor. Baru bisa berjalan itu tanah, tenggelam itu penduduk. Tidak ada satu kuasa yang bisa, itu sudah peringatan keras. Kalau pas hari-hari orang-orang sampai tengah-tengah, aduh, kok desa berjalan? Mana orang Palu? Sempat lama di Palu. Kok jalan? Ada tenggelam. Itu peringatan. Udah banyak peringatan. Tapi dosa itu tetap menggeliat. Jadi bersyukur Ibu Bapak Saudara kita di sektor 11 ini masih segar, membuka hati, membuka telinga. Aduh, saya masih boleh belajar, ini peringatan Tuhan. Saya sudah dijaga, keturunanku sudah dijaga. Saya mesti percaya. Saya mesti percaya. Dan itu ketika kita berteriak dan bergantung pada kuasa Roh Allah. Janji Allah. Tadi kita baca juga ya, 8 ya. Bahwa sampai sekarang Allah bekerja bersama-sama. Kita nggak sendiri-sendiri loh. Mari kita ingat, selama itu ada yang nemenin, dan itu janji kemegahan kebenaran firman Allah. Ya, Roma 8 ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Makan kepala ikan. Tuhan yang kasih. Terima kasih, amin. Astaga. Jadi
eh, ditempatkan nomor berapa, mestinya nomor 1 dan yang utama. Sehingga kita bisa menyimpan walaupun sedikit, tapi kasih sayang itu masih bisa bercanda, masih bisa betul orang Manado bilang, yang masih adalah di Yusuf ini, peristiwa Yusuf dan saudara, pembacaan kita tadi ini, dia peluk dengan kasih. Saya beberapa waktu ini kalau saya peluk sama jemaat, Tuhan dalam nama kuasa-Mu, tolong kita tidak melawan. Tapi ini kasih-Mu buat kita sehat. Jangan kita berpuluhan kalau COVID, aduh, cobaan Allah. Tidak mudah, tetapi ini yang kita harus teroboskan. Nah, bagaimana Yusuf juga memperjuangkan itu? Dia benar-benar suka banget, akhirnya sudah tidak tertahankan. Ungkapan kasihnya, dia minta keluarkan. Di ayat-ayat pertama itu dia minta, saya mau baca sedikit. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruh keluar semua orang dari sini. Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Aduh, saya rindu setengah mati, akulah Yusuf. Kita kayak terkontak penting ya. Saya kemarin lagi punya pengalaman satu. Ada oma ulang tahun, cucu baru mulai sekolah kuliah di Malang. Karena kedekatan dengan oma, tidak bilang satu pun siang, dia berangkat malam dari Malang, siang dia ada di muka situ. Omanya pikir cucu yang satu karena gemuknya sama, gondrongnya sama, tapi bersuara. Omanya datang dengan mamanya. Sang cucu yang datang dari Malang ada di bawah, tidak mengenal anaknya. Coba, baru 4 bulan pergi ke Malang. Karena keterkejutan itu, si cucu mau bikin surprise sama omanya. Mamanya, jadi benar-benar harus dipelajari. Sampai nangis mamanya waktu tahu ternyata yang datang itu anaknya. Mau kagetin omanya yang ulang tahun. Nah, saya membayang Yusuf waktu di banyak orang lihat saudara-saudaranya, kata orang Manado ternganga-nganga. Ini bagaimana? Ada malunya juga dia buat orang banyak toh. Bagaimana dia mau katakan saya ini Yusuf? Dengan tegarnya dia minta keluar dan itu ikatan kekeluargaan yang sungguh-sungguh perlu dihormati karena itu diikat oleh rencana Allah. Jadi di sisi lain kita melihat ada kejahatan saudara bersaudara, ada rencana pahit, tapi ada kasih. Ada kasih yang mau dibina di dalam penyerahan. Jadi Yusuf berserah kepada Allah sehingga waktu dia ditempatkan diberikan kepada Potifar waktu di Mesir ya. Yusuf ini diserahkan kepada Potifar apa ya boleh bilang pengawal raja ya. Itu kalau kita barangkali nggak mungkin. Tetapi yang jelas bahwa rencana Allah tidak ada seorang pun yang bisa membantah, membatalkan. Oleh sebab itu pada malam ini ibu saudara dari perjalanan Yusuf dan teman-teman, mari kita yang hidup di dalam kuasa dan anugerahnya, mari kita berusaha untuk selalu mengerti
oh saya adalah alat Tuhan yang baik, yang harus menjelaskan, memberikan itu menjadi tiap orang lain. Di sektor 11 ini boleh membagi satu kepada yang lain. Kita yang ada di sini, ibu bapak yang ada di rumah, mari kalau berkenan saya mengajak, mari kita pegang hidup kita ini sebagai ciptaan yang sempurna, ciptaan Tuhan yang dipandang baik dan indah. Dalam ciptaan Kejadian 1 selalu inilah hari yang kesekian. Semua dipandang baik, dipandang indah. Ibu bapak, mari kita aminkan bahwa hidup kita ini baik dan indah. Boleh menjadi bagian sesama. Sektor pelayanan 11 adalah barisan kekeluargaan yang kalau ada tantangan dan godaan seperti itu, mari kita cepat-cepat mencari sesama, mencari keluarga, dan memanggil Tuhan untuk menetapkan kembali dan untuk mengikat kembali. Kita mau mengerti bahwa di sini dalam suka dan duka kita dipakai oleh Tuhan, diberkati, dimampukan oleh Tuhan, dan saya selalu memakai kata kita disayang oleh Tuhan. Dan kita boleh menyayangi orang lain. Saya mau baca satu ayat yang terakhir buat kita, boleh? Ayat 12, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri menyatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Semua diajak, pergi ceritakan. Kita boleh juga mewartakan itu. Lalu mari kita kembali kepada Tuhan. Hidup rukun dan penuh kedamaian. Mari kita aminkan bahwa hidupku disayang oleh Tuhan dan akan terus diberi kemampuan untuk menjadi bagian sesama. Damai dunia, damai sorga, damai hidup kita. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Kita baca 243. Kasih setia Tuhan ajaib.
Ibu Bapak Saudara, kita teduhkan hati dan kita mau berbicara dengan Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap kami yang dengan syukur, terima kasih boleh ada di dalam persekutuan dan penyembahan. Inilah kami ya Bapa, hamba mau bilang bahwa Engkau sangat mengenal setiap kami yang ada, kaum keluarga kami, sampai kedalaman hati kami. Terima kasih untuk persekutuan dan penyembahan malam ini. Terima kasih Tuhan, puji-pujian dan doa. Kebenaran firman Allah boleh melengkapi dan boleh menumbuhkan iman kami dalam pembelajaran ke depan. Syukur ya Bapa, Roh Allah bekerja mengingatkan kami bahwa sungguh-sungguh kami dituntun tiap waktu oleh kuasa Roh Allah itu. Seperti saat ini di sini dan di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dalam pengenalan kekeluargaan Yusuf, Ruben, Benyamin, Yakub, dan bangsa-bangsa Mesir. Kami belajar bagaimana kehadiran rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Juga sampai saat sekarang ini dalam kehidupan kami masing-masing. Oh Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajari kami belajar mengerti, menghormati, menjaga kehidupan yang dituntun dalam rencana Allah. Betapa baik, betapa indah rencana-Mu bagi setiap kami. Engkau mengingatkan setiap kami malam ini lewat janji-Mu Yeremia 29. Engkau mengingatkan setiap kami, janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami lewat Roma 8. Engkau tiap saat di segala tempat dan waktu turut bersama-sama, sehingga kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kelegaan, kami mau melangkah. Kami belajar meninggalkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan kami, yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari ya Allah, oleh Roh Kudus, tiap waktu di mana kami ada, Engkau sempurnakan kata dan perbuatan. Terima kasih ya Bapa, bahwa lewat Yusuf dan saudara-saudara kami diingatkan betapa kami wajib menjaga kekeluargaan, menjaga kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup. Kami di surga, syukur dan puji sambil hamba-Mu meminta di dalam doa ini bersama-sama setiap kami di sektor pelayanan 11 yang sedang berdoa saat ini. Tuhan, mari Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami dalam penyerahan kami setiap saat, sehingga ketika godaan dan tantangan itu menyerang, kami disegarkan oleh janji-Mu. Engkau hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ketika kami boleh mengingat juga di dalam doa ini
saudara-saudara kami di sektor pelayanan yang lain yang sedang mengadakan persekutuan dan penyembahan. Kami percaya Engkau ada di sana, Engkau hadir hidup di sana, sehingga ibadah persekutuan dan penyembahan itu juga boleh menjadi bagian yang menumbuhkan iman kasih kepada Tuhan, yang boleh menumbuhkan iman kasih, pengharapan kami, sesama kami sebagai keluarga, anak cucu, semua keturunan kami, bahkan ketika kami ada sebagai umat Tuhan dan masyarakat sekeliling. Terima kasih Bapak, kami mempertaruhkan kehidupan negara dan bangsa kami, juga para pemimpin, dimanapun mereka ada. Biar mereka ingat mempertaruhkan tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagai wakil Allah selalu, dan berharap serta bekerja dengan keterikatan hubungan kuasa Roh yang Bapak, terima kasih. Kami juga mau percaya bahwa Engkau bersama-sama saudara-saudara kami yang berada di dalam kehidupan, di dalam rencana, di dalam pengharapan masing-masing, baik yang sedang menanti kesehatan yang prima, yang sedang menanti usaha upaya dalam pekerjaan, yang sedang menanti rencana-rencana yang menjadi keinginan. Biarkan mereka tetap berharap dan bergantung, serta mengandalkan kekuasaan Roh Allah tiap saat. Kami datang bersama-sama Ibu Mamuko, Ibu Ola Dorondo, Ibu Leli Luda. Kami datang juga dengan Saudari Taruli Butan-Butan. Kami datang juga bersama Opung Alfa. Engkau tetap menjadi kekuatan mereka, Engkau tetap menjadi andalan mereka di dalam kekuatan dan kemampuan mereka, serta rencana dan harapan yang ada. Kami datang bersama-sama mereka yang lanjut usia. Setiap hari mereka boleh berseru kepadamu dan percaya pada penyertaan Tuhan. Kami datang bersama-sama Oma Janusi, Oma Sorongan, Oma Luda, Opa Rompas, Oma Eli, Oma Siti. Kami juga datang bersama Oma Simanjuntak, Oma Arspatin. Mari ya Allah, curahkan kekuatan baru tiap hari, kesukaan baru, dan biarlah mereka tetap menikmati hari-hari di lanjut usia. Kau memberkati juga anak cucu, kaum keluarga. Bapak di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang beberapa waktu menikmati anugerah pemberian Tuhan. Bapak Denny Payo, Saudari Angel Watu, Saudari Santa Janusi. Biarlah kegembiraan mereka boleh mereka nikmati dan percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan umur yang baru, mereka wajib mensyukuri dan menikmati itu dalam kata dan perbuatan yang baik bagi sesama. Biarkan mereka juga menikmati kehidupan pribadi, merasakan betapa Tuhan menyayangi mereka, melindungi mereka sampai pada umur yang baru saat-saat ini. Di dalam doa ini juga kami datang bersama-sama
Ibu dan Bapak Agus Susanto. Engkau mengenal mereka dengan baik. Tuhan tolong kesehatan mereka, baik Bapak Agus maupun Ibu Els, di hari-hari ini. Biarlah Engkau mengisi hati kehidupan mereka dengan kesukaan. Mereka berdua di tengah-tengah anak-anak dan cucu-cucu walaupun jauh. Hati dengan syukur dan kegembiraan, keceriaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Pak Agus dan Ibu Els. Kami juga mau berdoa buat anak-anak dan cucu-cucu bisa munculnya anak-anak. Kami berdoa juga buat Evelyn dan anak-anak, Lady dan anak-anak. Kami juga berdoa buat Eki, Joyce dan anak-anak, Jerry, Tia dan anak-anak, serta Jay. Kau ikat mereka dalam kekeluargaan Allah. Mereka boleh menikmati dengan syukur dan pujian itu. Dan mereka tetap percaya bahwa hidup mereka diatur dengan baik oleh Tuhan. Dan mereka menikmati dengan perkara-perkara yang baik bagi sesama di dalam keseharian mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau tetap tinggal bersama-sama setiap kami. Bapak Steve yang boleh melayani sebagai liturgos, majelis yang ada di sektor pelayanan 11, Ibu Betty, Pak Agus, Engkau tetap menjaga mereka. Engkau selalu menyempurnakan pelayanan pekerjaanmu boleh menjadi ampun segala dosa dan salah kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami ini. Kami sudah datang kepadamu bukan karena kami layak, sungguh-sungguh karena kuasa dan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi dan ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa yang baik, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan dan kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk pelayanan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dari Tuhan. Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Orang dapat membeli jam, tetapi orang tidak dapat membeli waktu. Karena waktu adalah anugerah Tuhan Yesus. Gunakanlah waktu dari Tuhan Yesus dengan menjadi alat kemuliaan-Nya dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Selamat memasuki 39 tahun penyertaan Tuhan untuk GPIB Jemaat Jatipon dan 11 tahun penyertaan Tuhan untuk PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadat pada malam ini. Kita boleh mengingat bahwa kita memberi arti atas rencana Allah bagi kehidupan kita dengan selalu berserah dan mengandalkan pada pimpinan Roh Allah yang kudus. Umat yang dikasihi Allah, mari kita kembali bersama-sama melayani pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita jalani kehidupan ini bersama Tuhan Allah. Andalkan Dia dengan segala rancangannya yang ajaib. Niscaya kita bahagia dan penuh damai sejahtera. Memimpinku
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Thank you, Luis. Wonderful. Sampai Salam kasih Tuhan yang ada di rumah. yang di rumah. Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Terima kasih Pendeta Bogar, firmannya, pelayanannya. Ya, telah selesai. Terima kasih Bu Pendeta. Jangan keluar dulu, kita mau foto. Si siapa? Betara punya anjing, ada anak kecil. Lea. Foto skin scoot. Screen hot. Baik. Ditunggu foto. Kita pun bersama. Ayo. Kumpul yuk. Ini Dede Michael. Dede Michael. Terima kasih. Terima kasih. Ini Dede Michael. Terima kasih firmannya. Loh, kok Dede mana? Duduk sini, naik. Biar kelihatan. Itu nggak kelihatan mukanya tuh. Naik. Nah. Oh, ini. Nah. No. Mau. Bagus itu. Ini tuh kelihatan.
Foto dong. Terus kamu, bapak malam. Ya. Buka muka dulu, buka muka, nggak kelihatan. Ya. Geser dikit ke tengah dengan buka muka, biar mukanya nggak senang. Ya, Bapak Batara udah oke, siap ya. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, cheers. Halo. Sekali lagi, 1, 2, cheers. Iya, itu dia. Tuhan berkati. Jauh-jauh. Sudah, terima kasih. Satu lagi. Oh, satu lagi. Oh, satu lagi yang dijur bilang. Oke, satu lagi. Yang dijur siap-siap lagi. Ibu Erna sampai lama lagi. Aduh. Ayo. Halo. Selamat istirahat, selamat tidur, Tuhan berkati. Siap, so gigi kering kita ini. Malu deh. Terima kasih yang terima kasih semua kami. Kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Dadah. Dadah. Selamat berkati.